Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Terpujilah Tuhan yang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada-Nya. Hari ini adalah momen perayaan besar bagi semua orang percaya di dunia ini. Gereja berdiri di dunia oleh karya Roh Kudus yang memanggil, mempersatukan, dan meneguhkan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu, kami seluruh majelis mengucapkan Selamat Hari Pentakosta bagi kita semuanya. Selamat Pentakosta. Terpujilah Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan penuh sukacita, marilah kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian Songgop Tuhami. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengerti
Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari pengakuan iman atau konfesi HKBP tahun 1996 pasal 1 bagian B nomor 3 tentang Allah Roh Kudus. Demikian isinya. Allah Roh Kudus adalah penyataan Allah melalui Roh-Nya. Di dalam kepribadiannya, ketritunggalan Allah, Roh Kudus bekerja bersama Allah Bapa dan Anak Allah dari sejak awal sampai selama-lamanya. Roh Allah lah yang memelihara, menuntun, bernubuat bagi semua manusia, dan meneguhkan hukum keadilan yang ada di dunia ini. Dialah yang menyampaikan firman dan wahyu dari Allah. Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini untuk memanggil, mengumpulkan, menyatukan orang percaya menjadi persekutuan okumene koinonia, menggalakkan kesaksian, marturia, dan pelayanan diakonia, dan yang menguduskan gereja melalui kabar baik. Roh Kuduslah yang mengajar dunia ini tentang dosa, kebenaran, dan hukum. Dialah yang memeteraikan keselamatan orang percaya, membuat orang bertobat, menerangi, membalui kepribadian, menuntun manusia kepada kebenaran, mengajar manusia memuliakan Allah, dan menyediakan senjata roh bagi orang percaya. Dengan ajaran ini, kita menekankan bahwa Roh yang kudus hanya satu. Itulah Roh Kudus. Dialah yang menjadikan kabar baik menghasilkan buah dan yang mendirikan gereja di dunia ini. Roh Kudus bekerja dari dirinya sendiri tanpa kuasa manusia. Dialah sumber dari segala pekerjaan besar atau mukjizat yang memuliakan Allah. Ajaran yang mengatakan Roh Kudus sama dengan roh-roh yang lain yang ada di dunia ini ditolak. Dan menolak segala bentuk kerasukan roh. Apakah itu upaya penjagaan diri manusia secara sadar ataupun yang lahir dari ketidaksadaran. Demikian juga ajaran yang mengatakan bahwa orang yang dipenuhi roh tidak perlu bertobat. Kita juga menolak bahasa asing atau glosolalia yang tidak dapat dimengerti orang, yang menjadi pemicu keributan dalam persekutuan orang percaya. Semua karya besar yang tidak memuliakan Allah bukanlah berasal dari Roh Kudus. Bukan karya besar yang menjadi ukuran iman, maka itu harus ditolak. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sucikan
marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, pada pesta peringatan turunnya Roh Kudus saat ini, kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa kami. Tuhan telah menyatakan kepada kami bahwa Engkau menerima setiap orang yang percaya kepadamu dari seluruh bangsa. Namun sikap dan tutur kata kami kadang membuat orang lain terhalang datang kepadamu. Dalam relasi dengan sesama, terkadang kami juga merasa bahwa kamilah yang paling benar di hadapan-Mu, sehingga kami anggap remeh terhadap orang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin cepat informasi beredar yang bisa menimbulkan sikap saling curiga dan merusak persekutuan di tengah keluarga dan masyarakat maupun gereja, dan terkadang kami terbawa-bawa dan jatuh ke dalam dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, agar kami menjadi saksi kebenaran-Mu. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel
pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Beginilah isinya. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Amang Inang, anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto yang kami kasihi. Warta Jemaat Minggu Peringatan Pentakosta yang pertama, tanggal 31 Mei 2020, kami bacakan sebagai berikut. Yang pertama, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, Revi Borubutar-Butar, umur 66 tahun dari WIK 4. Alamat Jalan Rusun Kemayoran Cover 6, RT 08/12 Jakarta Pusat. Suami Albiner Siregar almarhum. Almarhumah meninggalkan 5 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Yang kedua, kebaktian perayaan Pentakosta yang kedua. Pada hari Senin besok tanggal 1 Juni 2020, pukul 19 WIB, gereja kita tetap akan melaksanakan ibadah peringatan turunnya Roh Kudus yang kedua di rumah, dan seluruh tata ibadah akan dipersiapkan gereja secara online dan manual. Buku acara dicetak. Yang ketiga, sumbangan susu Furek Grow Organik. Gereja kita menerima sumbangan dari PT Arya Indofood Makmur Dairy Import berupa produk susu Furek Grow Organik sebanyak 1.440 pieces. Atas sumbangan tersebut, Majelis dan Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto menyampaikan terima kasih. Yang keempat, rapat Resort HKBP Resort Tanah Tinggi. Pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, pukul 17 WIB, bertempat di Konsistori Lantai 1, akan dilaksanakan rapat Resort HKBP Resort Tanah Tinggi yang akan memilih fungsionaris Resort periode 2020-2024, utusan Sinode Godang, dan utusan Sinode Distrik. Peserta rapat tersebut adalah seluruh pelayan penuh waktu, 1 orang mewakili Perhalado Parartaon, dewan-dewan, kategorial, dan Perhalado dari Jemaat Induk dan Pagaran dan juga Majelis Resort. Yang kelima, laporan kegiatan Dompet Peduli Tanggap Darurat COVID-19 HKBP Suprapto. Posisi keuangan Dompet Peduli Tanggap Darurat COVID-19 HKBP Jalan Letjen Suprapto per tanggal 28 Mei 2020 sebagai berikut. Saldo awal warta tanggal 24 Mei 2020 sejumlah Rp14.138.033. Yang kedua, penerimaan per warta tanggal 31 Mei 2020 Rp3.850.000. Total posisi keuangan saldo per tanggal 31 Mei 2020 Rp17.988.033. Demikian warta jemaat yang perlu kami sampaikan, dan kami akan melanjutkan sosialisasi perihal pelaksanaan ibadah minggu di dalam gedung gereja setelah masa PSBB. Masa kebaruan atau yang kita sebut dengan new normal. Sesuai dengan keputusan Majelis HKBP Suprapto, kami sampaikan sosialisasi sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pelaksanaan ibadah dalam suasana new normal. Yang pertama, dengan pedoman menjaga dan melindungi kesehatan jemaat dalam mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang masih berlangsung di negara kita. Yang kedua, mengikuti aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Yang ketiga, menjawab kerinduan jemaat untuk melaksanakan peribadahan di gereja Tuhan dalam suasana yang baru dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang telah diberlakukan oleh majelis gereja kita. Yang kedua, ibadah umum. 1. Peribadahan akan dilaksanakan di dalam gereja dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, yaitu menjaga jarak, memakai masker, menggunakan hand sanitizer atau sabun deterjen, dan pengukuran suhu badan melalui termogan. Yang kedua, ibadah minggu dijadwalkan dilaksanakan 5 kali dengan prinsip melaksanakan protokol kesehatan dan pembatasan-pembatasan jemaat, yaitu pukul 6 untuk jemaat week 1, week 2, week 3 dengan kapasitas gereja kisaran 250 sampai dengan 300 orang. Pukul 9 WIB jemaat week 4, 5, dan 6 dengan kapasitas gereja 250 sampai dengan 300 orang. Pukul 11 WIB untuk jemaat week 7, week 8, dan week 9. Kapasitas gereja 250 sampai dengan 300 orang. Pukul 14 WIB untuk jemaat week 10, 11, 12, dan 13. Kapasitas gereja 250 sampai dengan 300 orang. Pukul 17 WIB untuk jemaat umum, kapasitas gereja 250 sampai dengan 300 orang. Direncanakan adanya ibadah minggu secara live streaming khusus di pukul 19 WIB. Bentuk acara ibadah sama dalam seluruh kebaktian dan tata ibadah akan disusun sedemikian rupa oleh para pendeta gereja kita. Dan paling lama pelaksanaan setiap ibadah adalah selama 1 jam. 4 tempat duduk warga jemaat yang mengikuti ibadah akan diatur secara berjarak 1,5 meter antara satu dengan lain-lainnya. Yang kelima, para pelayan ibadah minggu akan diatur sesuai kebutuhan, yaitu pengkhotbah, liturgis, pewarta, pemusik, song leader, dan penyambut jemaat. Yang keenam, persembahan akan diantar ke depan oleh jemaat sekaligus untuk 3 kantong persembahan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh majelis gereja. Yang ketujuh, gereja akan menyediakan hand sanitizer, masker apabila ada. Yang kedelapan, perparkiran akan diatur oleh Satpam dan dihimbau untuk tidak membawa kendaraan roda 4. Yang kesembilan, di semua ibadah KOR untuk sementara ditiadakan. Bagian untuk ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan 2 kali. Yang pertama pada pukul 7 sampai dengan 8 WIB untuk kelas kecil. Yang kedua pukul 12 sampai dengan 13 WIB untuk kelas besar. Yang kedua, ibadah sekolah minggu langsung pada pengajaran di kelas masing-masing. Yang ketiga, durasi pelaksanaan ibadah di dalam kelas diupayakan maksimum hanya 45 menit. Yang keempat, tata ibadah akan disusun oleh gereja. Yang kelima, di dalam melaksanakan ibadah ini diwajibkan memakai protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan hand sanitizer. Khusus untuk ibadah remaja dan pemuda, yang pertama disampaikan bergabung dengan jadwal ibadah minggu yang telah ditentukan di atas dan diharapkan juga bergabung untuk ibadah jadwal umum. 5 Romawi sermon-sermon. Yang pertama, pertanyaan week akan dilaksanakan secara online dan untuk sementara belum dapat diadakan di week masing-masing. Yang kedua, sermon kategorial, paropuan, inahana, parari Kamis, paduan suara Irene, dan yang lainnya dilaksanakan secara online. 6 Romawi, latihan-latihan KOR kategorial. 1. Untuk sementara, latihan KOR kategorial di dalam gereja maupun di aula
belum diperbolehkan. Yang ketujuh, acara partupolon dan pemberkatan perkawinan. 1. Acara partupolon dan pemberkatan nikah di gereja dapat dilaksanakan di gedung gereja dengan membatasi jumlah yang mengikuti ibadah maksimal 100 orang. Artinya masing-masing pihak, para anak dan parboru 50 orang untuk kapasitas maksimum. Yang kedua, acara bersalam-salaman tidak dilaksanakan. Yang ketiga, di dalam pelaksanaan acara ini diwajibkan memakai protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, hand sanitizer yang dipersiapkan oleh para anak dan parboru. 8 Romawi, pemakaian aula. 1. Pemakaian aula untuk penyelenggaraan pesta adat atau budaya dan resepsi belum diperbolehkan sampai akhir tahun 2020. 2. Gedung aula hanya diperbolehkan untuk kegiatan huria yang sifatnya pelayanan bantuan sosial, sermon parhalado, dan rapat koordinasi. 3. Bagi jemaat atau pihak yang telah memesan atau sudah membooking gedung aula dari bulan Maret sampai dengan bulan November 2020 bisa meminta kembali pembayaran uang muka atau DP kepada bendahara huria atau menyesuaikan kembali mengundurkan menjadwal ulang ke tahun 2021. Keseluruhan protokol ibadah ini akan kita laksanakan manakala pemerintah sudah mengizinkan atau memberikan waktu untuk kita mulai beribadah di gereja kita. Jakarta, 23 Mei 2020, atas nama Majelis HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi, Pendeta HKBP Resort Tanah Tinggi, Pendeta Advent Leonard Nababan Demin. Demikian sosialisasi dan pelaksanaan new normal kebaharuan beribadah di HKBP Jalan Lejen Suprapto sebagai sosialisasi yang kami sampaikan kepada seluruh jemaat dari week 1 sampai dengan week 13 dan juga para jemaat simpatisan kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Buatlah gapura
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, salam sejahtera kepada kita semuanya. Hawa kadamang dainang ruas ni huriana ni haholongan di bagasan guar di Tuhan Yesus Kristus. Horasma dihamuna saluhutna. Firman Tuhan nas khotbah renungan kepada kita di minggu peringatan hari turunnya Roh Kudus hari ini, saudara-saudaraku, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63, dimulai dari ayat 11 sampai ayat 14. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudaraku. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sekali lagi di ayat 14, saudara-saudaraku, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung baginya. Saudara-saudaraku, hari ini kita memasuki pesta perayaan rohani, peringatan turunnya Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada minggu ini gereja di seluruh dunia memperingati dan merayakan peristiwa Pentakosta. Pentakosta dirayakan sebagai peristiwa turunnya Roh Kudus atas diri para murid-muridnya, tepat 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Hari turunnya Roh Kudus ini, saudara-saudaraku, juga sekaligus dirayakan sebagai hari lahirnya gereja. Sebab sejak saat itu para murid terus menerus berkumpul, berdoa, dan bersatu menjadi satu kesatuan tubuh Kristus di dunia ini. Saudara-saudaraku, pada saat kita merayakan hari peringatan turunnya Roh Kudus, paling tidak ada 3 makna yang terkandung di dalamnya. Makna yang pertama, saudara-saudaraku, adalah perayaan Pentakosta. Adalah perayaan lahirnya gereja. Gereja semakin bertumbuh, gereja semakin berkembang, tidak terlepas dari peristiwa Pentakosta.
Gereja hadir di tengah-tengah dunia semata-mata karena karya Roh Kudus lewat peristiwa Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus, saudara-saudaraku, atas orang percaya menjadi titik awal lahirnya gereja di tengah-tengah dunia ini. Alkitab mencatat paskah pencurahan Roh Kudus ke dunia, ada perubahan yang cukup signifikan terhadap orang-orang percaya. Mereka menjadi komunitas orang percaya yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Pada saat peristiwa Pentakosta itulah persekutuan orang percaya mulai terbentuk. Roh Kudus menjadi penentu dinamika dan pertumbuhan gereja. Gereja ada, bertumbuh dan berkembang, saudara-saudaraku, semata-mata oleh kuasa Allah di dalam Roh Kudus. Itulah makna pertama di saat gereja-gereja merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Makna yang kedua, saudara-saudaraku, adalah perayaan Pentakosta adalah perayaan penggenapan akan janji Tuhan Yesus. Dan ini dikatakan juga di dalam Lukas 24 ayat 49. Yesus mengatakan, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Dan selanjutnya, saudara-saudaraku, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Janji ini disampaikan Yesus saat-saat di mana ia mau terangkat ke sorga. Jauh sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, jauh-jauh hari, Yesus juga sudah menyampaikan janji-janjinya kepada para murid tentang kedatangan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Tuhan Yesus juga berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Yesus juga mengatakan, saudara-saudaraku, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Perayaan Pentakosta adalah perayaan penggenapan akan janji Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan janji Tuhan Yesus, yaitu turunnya Roh Kudus itu, saudara-saudaraku. Makna yang ketiga, saudara-saudaraku, adalah bahwa perayaan Pentakosta sesungguhnya adalah perayaan pencurahan berkat Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dalam konteks perjanjian baru, Allah mencurahkan berkat-Nya lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus, di mana lewat pencurahan Roh Kudus Allah memberikan kuasa. Allah memberikan sebuah kuasa kepada orang percaya. Kuasa itu atau dunamos itu atau kekuatan yang dahsyat itu diberikan kepada orang percaya. Ada sesuatu kekuatan yang dahsyat yang menggerakkan
murid-murid, orang-orang percaya untuk melakukan sesuatu. Dan kekuatan itu berasal dari Roh Allah, Roh Kudus itu, saudara-saudaraku. Ini bukan sekedar kekuatan atau kemampuan. Istilah ini khusus menunjukkan kepada kuasa yang bekerja, yang bertindak secara aktif. Kuasa ini juga yang memberikan keberanian untuk bersaksi tentang Yesus dan karyanya. Tentunya ini menjadi berkat-berkat yang tidak ada tandingannya bagi orang-orang percaya, bagi kita semuanya, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, di dalam nas khotbah kita hari ini, Nabi Yesaya menyampaikan doa pengakuan dan permohonan umat Israel kepada Tuhan. Di dalam doa pengakuan ini Yesaya berkata, "Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar." Ini yang kita lihat di dalam ayat 7, saudara-saudaraku. Di dalam doa pengakuan ini, umat Allah diingatkan untuk menunjukkan sikap hati yang sungguh menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, menyebut perbuatan Tuhan yang masyhur, menyebut perbuatan kebajikan yang besar dari Tuhan, bahwa sesungguhnya Dialah Tuhan juru selamat dalam segala kesesakan. Dialah Tuhan penebus dalam kasih dan belas kasihan. Dialah Tuhan yang mengangkat dan menggendong umatnya selama zaman dahulu kala. Sungguh dialah Tuhan yang membawa umatnya keluar dari perbudakan Mesir, menyeberang Laut Tiberias. Sungguh dialah Tuhan yang menaruh kuasa Roh Kudusnya ke dalam hati umatnya. Sungguh dialah Tuhan, saudara-saudaraku, yang menuntun mereka melintasi samudra raya. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Tuhan sendirilah satu-satunya penentu, penuntun perjalanan hidup masa depan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu hadir menyertai perjalanan umatnya. Dengan mengingat segala perbuatan-perbuatan Tuhan ini, umat dinantikan untuk selalu menyembah Tuhan, untuk selalu memuji nama Tuhan, dan untuk berlaku setia kepada Tuhan itu, saudara-saudaraku. Hidup menyembah, hidup memuji Tuhan, dan setia kepada Tuhan, itu berarti saudara-saudara berani memutuskan segala perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, dan pada saat yang sama mau menjadikan Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan. Hidup menyembah, memuji, dan berlaku setia kepada Tuhan, itu berarti saudara-saudaraku berani meninggalkan segala keinginan memberontak kepada Tuhan, dan pada saat yang sama mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Berani menutup hati terhadap suara, terhadap bisikan dari sang si jahat. Dan pada saat yang sama mau membuka hati untuk suara Tuhan. Hidup yang demikianlah Tuhan inginkan dari umatnya melalui doa pengakuan Yesaya ini, supaya mereka semuanya hanya menyembah, hanya memuji, dan setia kepada Tuhan itu, saudara-saudaraku. Janganlah kiranya mereka mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus itu berarti
bertindak seperti orang yang belum percaya, melawan kehendak Tuhan, menyangkal Tuhan, sikap tidak peduli terhadap firman Tuhan. Itulah tindakan yang mendukakan Roh Kudus itu, saudaraku. Dalam kehidupan kita yang sudah menerima Roh Kudus dan percaya kepadanya, kita akan secara terus-menerus menyembah Tuhan di setiap keadaan dan di setiap tempat. Tidak mungkin kita berkata, oleh karena kesulitan hidup kami sekarang ini, karena masa pandemik ini, sehingga kami tidak lagi bersikap setia kepada Tuhan. Sikap seperti inilah yang dilakukan oleh umat Israel pada peristiwa pembuangan di Babel. Mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Bahkan mereka telah menyembah ilah-ilah lain. Mereka melupakan Tuhan yang membebaskan dan membawa mereka keluar dari Mesir. Hentikanlah sikap yang demikian dan kembalilah menyembah Tuhan. Serta ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang menyelamatkan bangsanya. Itulah pesan Nabi Yesaya kepada umat Israel. Dan ini jugalah pesan firman Tuhan kepada kita sekarang. Sembahlah Tuhan, lakukanlah kehendaknya, dan setialah kepada Tuhan. Sekalipun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemik ini. Saudaraku, yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, salah satu makna penting dari peringatan hari turunnya Roh Kudus saat ini adalah mengingatkan kita semua bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, hadir di dalam kita untuk menguatkan, menghibur, dan menyelamatkan kita. Itulah janji Tuhan kepada kita, sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 26. Di sana dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan di dalam ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, inilah kabar baik. Inilah kabar sukacita kepada kita semuanya. Roh penghibur itu, Roh Kudus itu selalu hadir dan tinggal bersama-sama dengan kita. Kita hidup dalam dunia yang tidak mungkin tidak ada air mata dan keluhan, kekecewaan. Bahkan orang yang paling kita cintai justru paling sering mengecewakan kita. Orang yang kita harapkan selalu memutuskan harapan kita. Oleh sebab itu kita memerlukan seorang penolong yang berkuasa untuk menguatkan kita terus. Kuasa Roh yang begitu besar mendampingi kita menempuh perjalanan hidup. Setiap orang menapaki jalan hidup yang menakutkan, penuh ujian dan pencobaan. Saudaraku, tidak ada orang yang bermata tidak mengalirkan air mata. Tidak ada orang yang bernapas tidak pernah mengeluh. Tidak ada orang yang mempunyai hati tidak pernah sakit hati. Kekuatan kita sangat minim dibandingkan cita-cita kita yang terlalu tinggi. Kita melihat fakta yang kejam, bahwa segala sesuatu yang indah dalam ide tidak terwujud dalam hidup sehari-hari secara nyata. Kita mempunyai segala sesuatu yang sangat jauh dari kesempurnaan. Setiap orang hidup dalam ide tidak terbatas, tetapi kemampuan kita terbatas. Manusia hidup di dalam konflik, sehingga membutuhkan suatu kuasa paradoks untuk mengubah
dan memberikan kekuatan kepada kita. Kita memerlukan suatu roh yang tidak terbatas untuk menjadi penolong, yaitu Roh Kudus itu, saudara-saudaraku. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Aku akan pergi dan mengutus penghibur datang kepadamu." Dalam bahasa Yunaninya adalah Parakletos, roh penolong, roh penghibur. Yang diutus bukanlah manusia, oknum yang berdarah daging, melainkan roh. Itulah karya Allah di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Roh Kudus turun memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Kita mendapatkan penolong yang luar biasa. Kita mendapatkan kekuatan dari atas. Bersama Tuhan, maka segala sesuatu bisa kita kerjakan. Tetapi tanpa Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Oleh karena itu, ketika kita merayakan hari turunnya Roh Kudus Pentakosta saat ini, ucapkanlah doa pengakuan ini, saudara-saudaraku. Mari kita ucapkan doa pengakuan ini, saudara-saudaraku. Biarlah kita semua mengucapkannya. Tuhan, Engkaulah juru selamatku dalam segala kesesakan. Mari Amang Inang, sama-sama kita mengucapkan, Tuhan, Engkaulah juru selamatku dalam segala kesesakan. Tuhan, Engkaulah penebusku dalam kasih dan berbelas kasihan. Tuhan, Engkaulah yang mengangkat dan menggendongku selama zaman dahulu kala. Tuhan, Engkaulah yang membawa keluar dari penderitaan, kesusahan, pergumulan berat ini. Di dalam Roh-Mu, di dalam kuasa Pentakosta, itulah yang memampukan kami untuk melakukan yang menjadi karya Allah sebagai sarana pemberitaan Injil, memberitakan Tuhan di dalam kebenaran dan perbuatan kami. Roh Tuhan itulah yang menjadi penghibur, penolong, yang memberikan kita kuasa untuk menanggung penderitaan dan keluar dari penderitaan itu, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, katakanlah, aku akan tetap menyembah Engkau. Aku akan senantiasa memuji nama-Mu yang kudus. Dan aku akan setia kepadamu di sepanjang hidupku. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Kristus, kami mengucap syukur. Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur telah Engkau utus ke tengah-tengah kehidupan gereja, ke tengah kehidupan orang-orang percaya. Dengan Roh Kudus Tuhan, kami dikuatkan ketika kami lemah. Kami dihibur ketika kami menghadapi duka. Kami diberi kemenangan ketika kami hilang harapan. Semuanya itu adalah karya Allah di dalam Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu, kepadamu kami bersembah sujud, mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Hiburkanlah kami di saat kami masih menghadapi pandemik ini. Kuatkanlah kami di dalam Roh-Mu seluruh warga jemaat Tuhan, sehingga kami disanggupkan, dimampukan untuk memenangkannya. Berikan kami kuasa supaya di setiap perjalanan yang kami hadapi dan lalui, baik di setiap dinamika peristiwa yang akan terjadi, kami dikuatkan, dimampukan, dan kami diberi keselamatan oleh Tuhan melalui Roh-Mu. Kami sambut firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus berdiam di hati kami semuanya, di seluruh hati umat, hingga Tuhan menjadi kemuliaan bagi kami, sukacita bagi kami, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, ayat persembahan
dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau beri menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu,
orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan apa dan bagaimana yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah Pentakosta sudah berakhir. Saudara-saudaraku Amang Inang dan seluruh jemaat,
di dalam sukacita kami para parhalado gereja kita, para pendeta, kepada seluruh warga jemaat HKBP Suprapto dan HKBP Pelita Pulau Mas, kami mengucapkan selamat Pentakosta, horas, horas, horas.